Oke, saudara semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini gua bersama Bang Barto. Gimana Bang? Kabar? Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Dan gimana lu kabar lu? Oh, puji Tuhan, baik sekali. Gimana nih pelayanan di tengah situasi corona saat ini? Puji Tuhan lancar-lancar saja. Puji Tuhan. Walaupun ada corona, pelayanan tetap berjalan. Wes, Walaupun mantap. tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Masih ya seperti begitulah. Nah gini nih Bang, nih situasi sekarang nih anak muda kita lihat sekarang, dan tidak terbebas juga dari anak muda Kristen. Banyak ketika ada masalah, ketika ada rintangan yang dihadapi, banyak anak muda yang mengambil keputusan yang salah, yang bahkan tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh kecilnya aja, ketika mereka kehilangan pekerjaan, ada yang bahkan hal-hal yang paling identik dengan anak muda ya, putus cinta. Mereka mengambil hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Itu bagaimana tuh Bang? Menurut pendapat dari Abang ini, solusi dulu. Pada dasarnya sih ada sih antara, mungkin ada ya. Tidak semua sih anak muda seperti itu. Tidak semua. Rata-rata. Ada juga ada. Tetapi itu karena ya saya rasa kurang mendekatkan diri saja kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya melihat dia mau hanya yang kelihatan saja, tetapi dia nggak tahu bahwa di luar saya itu masih banyak yang lain kalau soal cinta sih. Pasti kenapa dia pergi, karena itu belum yang terbaik dari yang baik ya. Karena pada dasarnya kenapa dia pergi yang baik, karena ada yang terbaik yang menunggunya. Asik. Itu harus kita imani. Jadi ya kan? dengar teman-teman. Iya dong. Kalau yang terbaik pergi, masih ada yang lebih terbaik. Iya. Yang Tuhan mau sediakan. Yang Tuhan sediakan. Asik. Kita jangan hilang pengharapan lah. Jangan patah semangat gara-gara cinta. Ya memang sih perjuangannya selama ini gimana gitu. Tetapi kita harus juga percaya cinta itu datang dan pergi, dan cinta itu ya memang tidak selamanya memiliki. Ya, itulah Belajar cinta. dari cinta Yesus nih. Iya. Yang dibangun dari susah. Dia rela mengorbankan segalanya hanya untuk itu, menandakan cinta yang tulus itu. Tulus. Tulus banget. Ya sesuatu yang berkorban itu ya itu namanya luar biasa lah perjuangan cintanya. Tapi saya mau katakan juga bagi kita pemuda-pemuda sekarang ini, saya mau katakan bahwa cinta itu tidak selamanya memiliki. Asik. Iya. Nah ini Bang, gue pernah dengar nih pernah baca juga beberapa artikel. Nah, banyak sekali generasi muda yang diserang iblis gitu kan. Bukan diserang maksudnya kerasukan, tapi diserang dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak dan itu bisa disebabkan karena cinta. Contohnya aku pernah baca kasus aborsi aja itu bisa tertinggi loh. Maksudnya kematian yang disebabkan karena aborsi itu bisa tertinggi di dunia. Bayangkan, aku pernah dengar sampai 41, kurang lebih ya 41,8 juta itu per tahun memakan jiwa. Bahkan kanker aja bisa cuma 9 sampai 10 juta per tahun itu. Ini kan, dan yang diserang itu kan anak-anak muda. Nggak mungkin kan orang dewasa gitu kan Bang. Anak-anak muda yang diserang. Ini generasi milenial kan sebagai tulang punggung gereja, mereka harus mengerti konsep ya seperti itu, firman Tuhan ajarkan, mengerti. Nah, pendapat dari Abang nih bagaimana untuk tanggapi hal-hal seperti ini nih? Pendapat saya tentang hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, ya gimana lah ya, kita nggak bisa paksa mereka untuk berubah kalau nggak dari hati. Iya. Pasti kalau dari hati untuk mau berubah, kalau ada niat untuk mau berubah terus kita tindaki, niat tanpa tindakan juga percuma loh untuk mau berubah. Ya tobat kumat kan nggak tomat
buat kumat. Iya, tobat ya. Habis itu kumat lagi. Lagi. Itu bahaya loh. Bahaya. Artinya nggak full untuk mau bertobat ya. Merugikan diri sendiri, bahkan akan menghambat kita untuk berkarya sih. Karena dalam berkarya ini ya banyak hal yang harus kita buat dan banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk maju ke depan. Salah satunya lah contohnya ini, kalau nggak ada semangat pasti hal-hal lain yang bisa menyakiti hati Tuhan itu bisa kita lakukan secara tidak sadar loh. Makanya banyaklah anak-anak muda sekarang mungkin pelampiasannya kayak hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terjadilah yang namanya aborsi. Itu bagi kita, saya mau katakan bahwa jangan sampai dengan mungkin adanya ini aborsi ini jangan sampai terjadi terus-menerus di kalangan anak muda Kristen saat ini. Jangan sampailah. Mari kita berdoa sama-sama supaya kita bertumbuh imannya sama-sama, supaya kita kuat di dalam Tuhan, gak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena dunia ini kan saya mau katakan bahwa dunia ini sangat bertentangan dengan isi firman Tuhan. Makanya kita sebagai anak muda, kita harus kuatkan hati kita, kuatkan mata kita, kuatkan tangan kita, dikuatkan dengan firman Tuhan, kuatkan kaki kita supaya jangan terpengaruh oleh hal-hal yang menjerumuskan kita masuk jatuh di dalam dosa. Makanya harus banyak-banyak belajarlah tentang firman Tuhan. Karena ketika kita belajar, kalau kita mengerti, maka di dalam hidup kita pun kita bisa pakai untuk kemuliaan, kebesaran akan Tuhan. Firman itu memang hidup, apalagi bagi anak-anak muda gitu Bang ya. Pastilah. Banyak anak muda di cerita firman Tuhan, anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Contohnya Daud dari muda udah diurapi jadi raja gitu. Yeremia udah diutus jadi nabi dari masa mudanya, jadi udah dipakai Tuhan gitu. Bahkan lihat Salomo udah diberi hikmat dari masa mudanya. Bahkan di perjanjian baru ada Timotius yang udah punya pengembalaan di masa muda. Anak muda yang luar biasa yang kita contoh. Jadi kenapa di Alkitab ditulis seperti itu? Untuk mengajarkan kepada kita anak muda bahwa generasi milenial saat ini kan di akhir zaman ini yang berperan banyak generasi-generasi muda. Seperti itu, yang memberi dampak banyak generasi-generasi muda. Seharusnya melalui firman itu kita belajar kan Bang, bagaimana kita menentukan anak muda dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa gitu. Iya kan Bang? Pasti. Intinya sih sekarang anak muda lagi mengambil banyak peran ini. Lagi peran. Iya. Sangat berpengaruh anak muda. Jadi kalau anak muda turun Pak, nggak dilandasi firman, susah juga. Karena sesuatu yang ada landasnya itu pasti dia akan kuat. Contohnya bangunan nih, kalau nggak ada dasarnya pasti itu kalau ada badai datang atau gempa datang itu pasti akan cepat terhubung. Nah, sama pun hidup kita sebagai anak muda. Kalau nggak ada firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup kita sebagai anak muda, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa yang ada dalam dunia ini. Rupa-rupa itu bukan hanya satu loh, banyak sekali. Saya mengatakan kepada teman-teman pemuda dimanapun kita berada bahwa banyak sekali tuh jenis dosa. Mungkin perbuatan berbeda tetapi dosanya sama. Tetapi itulah jenis dosa itu banyak sekali. Walaupun ya berbeda berbuat dosa, makanya kita harus waspada ekstra gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya kita akan terus kompromi. Kalau kita kompromi bahaya. Kita akan jadi budak dosa. Nah, nih setelah itu Bang kita cerita gini. Nah, Abang cerita dong bagaimana sampai Abang di masa muda bisa ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nih kan kalau kita lihat banyak anak muda berprinsip begini. Masa muda aku cuma satu kali, mau pakai untuk senang-senang, kapan lagi masa muda dipakai untuk senang-senang gitu kan. Tapi Abang ini ambil keputusan untuk gua harus melayani Tuhan, nggak pusing dengan masa muda senang-senang, aku harus melayani Tuhan, membuat banyak-banyak jiwa gitu.
datang kepada Tuhan. Gimana nih Bang? Cerita dulu lah Bang. Untuk mengambil keputusan yang menjadi hamba Tuhan di usia saya yang saat ini, memang saya mau katakan bahwa bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang sudah memilih, sudah menetapkan kenapa saya ada di posisi saat ini. Dan bersyukur bukan karena kemauan saya, tapi ya itulah semua jalan Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan mau pakai siapa aja, bukan siapapun kita bisa Tuhan pakai, entah itu muda maupun masih usia-usia. Pokoknya kalau Tuhan mau pakai itu dia nggak pilih-pilih, dia nggak pandang bulu, dia nggak lihat status dan kondisi atau keadaan atau latar belakang. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan pakai siapa aja. Pada dasarnya saya mau garis bawahi bahwa mau nggak kita. Oh iya. Mau nggak kita, itu aja. Mau nggak? Iya, mau nggak. Siap. Kalau mau ya, ayo kita berkarya di dalam Tuhan. Ya. Kalau nggak mau, ya Kan- banyak, bukan hanya banyaklah cara untuk kita melayani Tuhan. Banyak banget Banyak cara, cara, ya. bukan hanya satu cara, tapi banyak banget. Di dalam rumah tangga aja kita menjadi Bisa. dampak dalam rumah, itu juga Walaupun salah masih satu muda. pelayanan. Walaupun sebagai anak. Walaupun sebagai anak, karena pelayanan itu luas. Jangan di kotak, jangan dibikin kotak bahwa pelayanan itu hanya di luar. Pendeta. Hanya seperti pendeta, tidak Oh, seperti iya. kita. Pelayanan itu luas buat kita semua. Kita menjadi dampak, entah itu dari hal-hal kecil dulu lah, nggak usah pikir-pikir yang besar. Tuhan mau yang kecil-kecil. Ketika kita menceritakan firman Tuhan, memberi gaya hidup seperti firman, kita udah melayani juga. Salah satu pelayanan itu. Luar biasa ya Bang. Wah, masih muda udah melayani Tuhan. Pada dasarnya yang di anak muda Kristen saat ini, saya mau katakan bahwa ketika kita berdampak, Jadi dampak. ketika kita jadi terang, ketika kita jadi garam di dalam dunia ini, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Pada dasarnya kita sebagai anak muda jangan melakukan pelayanan itu, entah itu kecil, entah itu besar, jangan. Ini nih Bang, satu nih yang anak muda sulit untuk mau melayani Tuhan nih. Gini, mereka memikirkan masa lalu mereka nih, sampai berkata, aku udah nggak layak untuk ke gereja, nggak layak untuk ibadah begitu, nggak layak untuk melayani Tuhan. Ini udah banyak berdosa sekali, hari-hari hidupku mabuk, merokok dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Itu sangat berpengaruh pada pemikiran anak muda. Gua nggak bisa melayani Tuhan. Ya, seperti itu bagaimana Bang? Kalau saya pribadi ya menanggapi yang kayak begitu, memang sih akan terhambatlah kita dalam melayani Tuhan ketika kita masih kompromi dengan hal-hal yang masa lalu kita. Karena sekali lagi bahwa Tuhan mau kita hidup di masa yang sekarang ini, maksudnya kita hidup baru di dalam Tuhan. Jangan pikirkan terus ke belakang, karena yang bagaimana kita mau melihat karya Tuhan. Iya, pikiran kita yang menghambat. Iya, bagaimana kita mau melihat karya Tuhan kalau kita masih pikirkan yang lalu-lalu, pikirkan yang sekarang. Bagaimana harus berubah ke depan. Ya jadi buatlah kalau kita nyetir mobil nih, sekali-kali lihat ke belakang, jadi pelajaran gitu. Jangan hanya menghadap ke depan saja. Bahaya ada kaca spion. Iya, kenapa bahaya kita kalau nggak lihat spion kanan kiri, kita akan menyenggol loh kalau yang di samping kita. Karena hidup kan ini harus berdampingan, makanya harus lihat spion. Jadi masa lalu jadi pelajaran. Masa lalu itu buat jadi pelajaran saja. Dan saya mau katakan bahwa jangan hidup di saat ini dengan kita membawa masa lalu kita, karena saya mau katakan itu adalah penghambat untuk kita mau maju di dalam Tuhan. Itu adalah penghambat untuk kita mau melayani Tuhan. Wow, truknya besar. Untuk itu ya, marilah kita sebagai anak muda jangan sampai kita patah semangat untuk melayani Tuhan. Jadi harus semangat. Harus semangat. Sekali lagi bahwa masa lalu kita itu tidak ditentukan masa depan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa bagaimana kita mau berkarya. Padahal Tuhan udah bilang jangan lewat takut. Kejadian yang sudah terjadi ya di masa lalu kita.
janji Tuhan itu kan selalu ada begitu. Pasti dong. Pasti. Wes. Selalu Itu ada. Cuman ya yang menjadi pikiran kita sama-sama adalah ketika kita ya mengkhawatirkan janji Tuhan itu. Tuhan padahal Tuhan Ada loh, jangan janji Tuhan. khawatir ya. Ada, iya. Udah jelas. Jangan khawatir. Kita Wah. khawatir. Ya, makanya aku Bang punya satu ayat kesukaan dalam Roma 12 ayat 12. Apa Sabar dalam bersuka citalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Oh, itu keren. Keren. Luar biasa. Iya. Ya, kalau saya rasa ya, walaupun firman Tuhan itu ya, kita hanya bisa baca, tetapi dampaknya itu Nah, kita iya. bisa rasakan Karena firman itu hidup. karena dia hidup. Ya, Iya, kalau nggak hidup siap. ya Karena nggak mungkin kita mau Timotius bilang percaya gitu. itu perkataan Tetapi, Allah sendiri. Iya, dia hidup. Soal hidup, berbicara hidup itu adalah berbicara masa depan gitu. Jadi kalau firman udah hidup di dalam kehidupan kita ya semua iya. terjamin. Kalau dia Bukan hidup, di- saya mau iya. katakan kepada kita begini loh, Iya. kepada kita semua bahwa berkat itu banyak banget loh. Banyak. Saat kita bangun Pagi. itu udah berkat Tuhan. Ya, Saat kita tersenyum itu adalah berkat Tuhan. yaps. Saat kita bisa berjalan itu adalah berkat Tuhan. Iya. Saat Bisa kita nyetir benar, bisa nyetir, bisa mengendarain kendaraan, itu adalah salah satu berkat Tuhan. Yaps. Tetapi kebanyakan orang sekarang ini bukan hanya anak muda, tetapi ya semua bisa dibilang menyeluruh lah. Tapi tidak bisa dibilang kebanyakan lah. Hanya tolak ukurnya berkat itu dengan materi, tidak seperti itu. Itu kesehatan itu adalah berkat juga, itu luar biasa lah. Kasih diberi kesehatan. Ketika kesehatan diberi, maka berkarya pun tidak terhambat di dalam Tuhan. Iya. Maka jangan pernah Pasti. berhenti berkarya. Berkat Tuhan itu luas. Kembali lagi ke tadi yang Iya. awal. Apa itu? Jangan berhenti berkarya. Oh, jangan berhenti berkarya. Iya, Situasi harus. tidak menutup kemungkinan untuk berkarya di Ya, dalam bukan Tuhan. karena situasi Iya. sekarang ini menghalangi kita untuk berkarya. Jangan. Oh, jangan. Jangan sekarang. Apalagi berhenti melayani kan, Bang. Waduh. Waduh. Parah. Gawat lagi. Gawat. Jangan Hidup- berhenti lah. Hidup saat ini menyenangkan hati Iya. Tuhan, karena di surga nanti kita selalu menyenangkan kita Tuhan. hanya bisa menyenangkan Tuhan. Iya. Di dalam dunia ini kita menabur lah. Menabur, Nanti kita akan iya. menuai dengan sorak-sorak. Sekecil Hanya- apapun yang kita tabur itu, manusia nggak perhitungkan, tetapi Tuhan sangat-sangat perhitungkan. Iya. Perbuatan kita, kebaikan kita bagi sesama kita. Intinya mengasihilah dengan tulus dan tanpa pamrih. Dan saya percaya Tuhan akan membalasnya dalam hidup kita. Iya. Intinya anak muda sekarang tetap semangat, oke? Jangan ragu dalam melayani Tuhan. Ya. Apalagi paling senang. Aku sangat banyak belajar dari pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sama lah, gue Iya. juga banyak banget. Banyak Bro, lah. pribadinya. Kalau karakter hidup Iya. ini. Karena kalau nggak ada karakter dalam hidup kita, bahaya. Bahkan dia Iya. datang bukan untuk orang yang baik yang tinggal di gereja. Dia datang pemungut cukai. Kalau kita bilang sekarang debt collector. Iya. Bahkan perempuan-perempuan yang bisa sering ketangkap berzina, dia datang orang-orang seperti itu. Dan orang yang paling pengemis. yang saya lihat itu yang luar biasanya gitu ya, Tuhan datang kepada mereka orang-orang yang tidak dipandang dunia. Tidak pandang dunia. Iya. Kalau bahasa kasarnya sampah masyarakat. Sampah masyarakat Iya. kalau bahasanya. Tetapi ya kita mau harus lihat bahwa Tuhan itu baik loh. Iya. Dia datang bukan hanya kepada orang kaya, tetapi dia juga datang kepada orang miskin. Dia bukan hanya datang kepada orang yang sehat, tapi dia datang kepada orang yang sakit. Itu Tuhan. Makanya kalau kita mengalami sakit saat-saat ini, saya mau katakan berseru kepada Tuhan, Iya. karena dia Yang sanggup. sanggup melepaskan kita dari penyakit kita. Yes. Iya. Dia sanggup. Mau sakit apapun itu. Iya. Sakit diputusin Malaria, cinta, sakit diputusin, malah sakit rindu, hati ya. sakit hati. Iya. Kalau Semua sakit Tuhan semua sembuhkan. sakit Tuhan tahu, dan Iya. Tuhan paling memiliki yang namanya Kadang itu tuh Bang, kalau sakit hati tuh berbicara omongan-omongan orang tuh, aduh mau lu ngapain sih hidup lu masih begini, lu masih melayani Tuhan kalau gitu. puji Waduh. Tuhan, ya puji Tuhan.
kalau ada orang di hidup kita masih mengusik kita, itu kita harus syukuri. Mereka adalah sama kata mereka Mengucap adalah syukur ya? iya, Luar mereka adalah biasa. orang-orang yang penyemangat hidup kita. Lebih kepada kita itu harus lebih berjuang lagi tuh loh. Jangan lihat negatifnya saja. Ya. Ambil positifnya. Ketika Kita- orang berbicara tentang kita, yang negatif, justru kita, oh ini semangat buat gua. Berarti gua masih Iya. ada yang negatif Iya, dan harus artinya harus jadi positif gitu. Harus Iya. Perbarui terus. perbarui dalam hidup kita. Jangan hidup dengan kata-kata yang mengorek, yang bisa dibilang yang membuat mengoreksi hidup kita itu. Jangan dihidupi dengan apa ya, kita ambil hati gitu. Jangan baper lah maksudnya itu. Jangan diambil hati maksudnya. Tetapi buatlah itu pelajaran untuk lebih berkualitas. Iya. Lebih lagi berkualitas, karena kita adalah orang berkualitas. Mau kita supaya kualitasnya itu di atas lagi. Iya. Karena kita punya kuasa. Iya. Kenapa? Karena Tuhan kita berkuasa. Karena Tuhan Anak pun berkuasa. pasti berkuasa. Kita yang luar biasa tuh dari pribadi Yesus, Bang. Kita bebas loh mau panggil dia Bapa, mau panggil ini sahabat. Iya. Kita bebas begitu. Itu kita harus syukuri, Nggak, bebas. Di situ bebas. Bebas Jadi banget. ketika kita anggap dia Bapa, kita bisa seperti ini. Kalau kita masih anak-anak, kita minta sama Bapak, aku butuh ini, dan Bapak pun tahu kebutuhan kita. Jadi dia sediakan apa yang kita butuhkan kan, Bang? Tetapi saya mau Gitu. katakan juga bahwa Bapak tahu keperluan anak, dan keperluan apapun yang kita minta Nah, tidak iya, semua itu dikabulkan loh. Maksud dalam artian bahwa kapasitasmu iya. untuk memiliki berkat Oh ini. iya, dia tahu apa yang kita butuh, bukan kita ingin. Iya, belum Iya. bisa kamu. Iya. Tapi ada waktunya. Iya. Seperti orang tua misalnya nih, anak-anak SD lah, masa Iya. mau dibeliin mobil sport kan nggak mungkin. Oh iya. Nggak mungkin. Dia masih butuh Iya, buku. masih butuh buku. Baju Kamu masih butuh seragam. ini nih. Iya, Jadi betul. intinya kita sebagai generasi milenial nih, kita jangan patah semangat lah. Iya. Pada dasarnya itu Jangan Tuhan- pernah iri. Iya. Tuhan itu juga jangan pernah iri. Tuhan lebih tahu Apa yang kita terbaik butuh? Yang terbaik. yang kita butuhkan. Iya. Aku senang banget ini. Makanya terus kalau misalnya dibilang Tuhan kita sebagai sahabat, wah, sahabat dong, enak dong, mau curhat bebas. Kita curhat nih ke Tuhan nih, ke Tuhan Yesus. Dengan ya Iya. kehidupan kita yang sekarang yang ini. sekarang ini nih, cuman Tuhan loh yang mau nerima gitu. Oh, lu bebas curhat apa saja, lu bebas gitu kan. Tetapi ya jangan bebas berbuat Oh, dosa. iya betul. Bahaya loh. Nanti curhatan kita terhalang. Sangat Kalau udah bahaya. tahu itu nggak boleh, jangan lakukan. Jangan langgar. Jangan sakit hati terus. Jangan lagi. Terus memotivasi. Iya. Saya. Kalau sakit hati nggak ada gunanya sih. Sakit hati nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau dia berguna, pasti itu akan semua orang praktekkan. Iya. Iya. Karena dia betul. nggak berguna Nggak berguna, jadi harus disingkirkan dari Harus hidup. disingkirkan. Asik. dari kehidupan kita, karena penghambat juga itu untuk berkarya di dalam Tuhan. Iya. Kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita dalam melayani, sia-sia. Kita capek, kita habis waktu, kita habis materi, tenaga dan lain sebagainya kalau sakit hati. Jadi mari melayani Tuhan, plong hati kita. Loh. Kita bebaskan. Kuncinya dari semua untuk kita hidup sukacita ya menyenangkan Tuhan. Iya. Itu aja ya, Pasti. Bang. Amin, itulah yang diinginkan. Intinya sih dalam kehidupan kita ini sebagai anak muda. Pada dalam pelayanan Tuhan Yesus itu, kalau aku baca, Bang, di Injil itu banyak sekali Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Wah. Karena kenapa Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir? Manusia itu identik dengan takut. Ya. Manusia itu identik dengan khawatir. Manusia itu identik dengan cemas. Oh, jadi Kenapa? kalau kita Karena- takut, kita khawatir, biasa itu manusia. Ya normal. Normal. Iya. Tapi jangan. Iya, kenapa Tuhan katakan Iya. itu? Karena dia tahu
yang terbaik dalam kehidupan kita. Iya. Maksud saya begini nih. Karena manusia sering takut, jadi Tuhan Iya. tahu, dia omong jangan takut, jangan takut. Dia bicara langsung. Ya, Dia betul. Karena manusia itu sekali lagi bahwa sifat yang dimiliki salah satu manusia adalah ketakutannya itu luar biasa. Biasa. Iya. Ketika Ya. dia Takut, Tidak. khawatir. imannya tidak bertumbuh di Iya, dalam Tuhan. betul. Yaps, betul. Kalau orang-orang yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan, ya takut pasti ada. Pasti Tetapi ada. tidak hidup di dalam ketakutan itu. Yaps, betul. Itu yang harus kita garis bawahi. Jangan hidup, ingat dalam teman-teman, ketakutan. jangan hidup dalam ketakutan. Jangan. Jujur ya, Hmm. saya juga sebagai manusia ada rasa takut. Tetapi saya tidak mau hidup dalam ketakutan Iya. karena menghambat Laku, saya Bang. untuk berkarya di dalam. Kuncinya gini. Apa itu, Den? Kenapa kita dibilang jangan takut? Karena satu, Tuhan punya gelar satu, Raja Damai. Iya, karena Dia sumber damai sejahtera. ah, Yaps. karena kalau orang takut ya nggak ada damai Nggak sejahtera. ada damai sejahtera, betul. Aduh. Itu dia. Nah, kalau orang takut itu damai sejahtera itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, hidup dalam ketakutan, terus nggak ada sukacita Nggak lagi. ada. Aduh. Ketemu orang mau anyong mukanya, mulutnya. Bayangin tuh Bang, Enggak. ada yang di gereja nih datang muka manyun. Wah, padahal mau datang memuji Tuhan nih kan Bang, di gereja mau dengar firman. Ini kan mau dengar kabar sukacita. Mungkin ada lah, tapi orang-orang yang banyak masalah. Oh, iya. Kita harus hargai juga mereka. Mari ya, ketika kita melihat mereka ya, respon kita sebagai anak muda ini ke mereka itu ya harus responin lah orang-orang yang misalnya mukanya lagi cemburu. Pasti masalah itu pasti ada. Kita doain. Ya harus berdoa buat mereka juga. Yaps. Masalah selalu ada, tapi Tuhan menyertai. Iya, masalah selalu ada dan di setiap masalah Tuhan selalu ada. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, asik. Tetapi Dia berjanji. Lagu itu luar biasa. Selalu menyertai. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa, karena Tuhan baik bagi yang mau berseru padanya. Maaf, kok Edward dirubah-rubah liriknya. Oh iya, ampuraha. Ampura. Kita udah kayak Sunda aja, melayani Iya. di Sunda. Udah berapa tahun nih melayani nih Bang? Kalau semenjak inilah, Semenjak bertobat. semenjak bertobat baru memang totalitas dalam pelayanan. Walaupun banyak kerikil yang harus saya singkirkan di dalam kehidupan saya sendiri, ya haruslah full lah di dalam Tuhan, jangan setengah-setengah. Apain buang-buang waktu gitu. Ya sekali basah harus mandi. Basah Kata-kasarnya iya. iya. Kalau yang Kalau kalau ini nih beli kelapa, Ya. aku nggak mau ampasnya, tetapi aku mau santannya gitu. Santannya. Iya, sedap gitu. Ya. Luar biasa. Itulah dalam pelayanan. Sekali lagi bahwa Eden dalam pelayanan yang saya alami di dalam saya melayani Tuhan ini, yang saya lihat dan saya rasakan bahwa nggak ada yang namanya enak. Yaps. Ada rintangannya tersendiri, Yaps. dan semua itu rintangan ada jawabannya. Hanya iman yang Saya mau menguatkan. katakan bahwa jawaban itu hanya satu, ada di dalam Yesus. Iya. Di luar Tuhan nggak ada. Mungkin ada. Ada pengharapan. Iya, kalau pengharapan ada dalam Yesus. Di luar itu nggak ada. Yes. Luar biasa. Dunia hanya memberi pengharapan sebentar. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan, kekal itu pengharapan. Yaps. Pengharapan yang kekal tuh. Iya. Siapa sih yang nggak mau? Gitu. Orang dunia aja mau gitu. Mau. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, waduh luar biasa saya mau katakan. Jangan ragulah mengiring akan Tuhan. Luar biasa. Oke Bang, luar biasa. Oke, Thank you Dan, buat thank firman you. Tuhan God bless malam you. hari ini. Sukses selalu deh. Malam siang. Iya siang Karena dong. sering-sering buat konten malam jadi Enggak, Biasa. enggak apa-apa. jadi Sukses selalu ya Den. Oke, bro. semangat Sampai melayani ketemu Bang. di video selanjutnya. Oke.
Semoga ini video ini memberkati kita semua.